slaves will never be gladiators. Something we are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Vengeance episode ke-8. Di episode yang lalu diceritakan pembebasan para budak petarung di kapal pelabuhan Neapolis yang dilakukan oleh Spartacus dan rekan-rekannya. Diperlihatkan juga penculikan Lydia, istri Glaber, yang hendak pergi ke Roma oleh Ganecus atas perintah Lucretia. Serta diperlihatkan juga pembantaian di rumah kediaman Sepius yang terlihat juga Ashur membawa pulang gelang perhiasan milik Sepius. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Di episode ini diperlihatkan perjalanan Ganecus yang telah menculik Lydia, istri Glaber. Mereka berjalan berdua menyusuri hutan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa orang Romawi yang selesai berburu. Ganecus pun menyuruh Lydia untuk melakukan penyamaran seolah mereka adalah sepasang suami istri dengan sedikit ancaman. Tetapi setelah di hadapan rombongan itu, Lydia membongkar penyamaran mereka dan mengatakan kalau Ganecus bukanlah suaminya, melainkan adalah seorang gladiator kawan Spartacus. Sontak rombongan itu lalu menyerang Ganecus dan terjadi pertarungan di situ. Tak butuh waktu lama, Ganecus pun menghabisi semua rombongan itu tanpa tersisa. Lydia pun yang hendak kabur dan berteriak meminta pertolongan akhirnya tertangkap kembali oleh Ganecus. Lydia juga sempat membujuk Ganecus supaya Ganecus mau membebaskan dirinya dengan imbalan sejumlah uang yang akan diberikan oleh Glaber suaminya. Tetapi Ganecus sama sekali tidak tergiur atas bujukan Lydia, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali dengan menutup mata Lydia. Di sini diperlihatkan Mira dan Spartacus telah berhasil mendapatkan hewan buruan. Saat Spartacus hendak membawa hewan hasil buruan sembari berbincang dengan Mira, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ganecus yang membawa tawanannya. Ganecus pun menyerahkan Lydia kepada Spartacus dengan tujuan supaya Spartacus membunuh Lydia dan menyelesaikan dendamnya kepada Glaber. Di sisi lain terlihat Lucretia telah berpura-pura menyesali perbuatannya karena sudah memberitahu rencana kepergian Lydia kepada Ganecus. Lucretia melakukan itu tak lain hanya untuk meyakinkan Ganecus supaya mau bergabung dengan Glaber untuk memburu Spartacus. Tetapi di situ Sepia terlihat mencurigai Ganecus bahwa adanya persekongkolan antara Spartacus dan Ganecus. Tetapi Lucretia tidak mengiyakan kecurigaan Sepia, dikarenakan Ganecus dan Spartacus tidaklah saling mengenal karena mereka terpisah di masa yang berbeda walaupun mereka sama-sama mantan dari budaknya. Tetapi menurut Glaber, masalah yang terpenting adalah Ganecus sudah menculik istri dan calon anaknya. Glaber mengkhawatirkan kalau sampai istrinya terbunuh. Mendengar itu, Lucretia pun meyakinkan Glaber kalau Ganecus tidak mungkin menculik Lydia hanya untuk membunuhnya. Lucretia juga menyuruh Glaber agar memerintahkan anak buahnya dan meminta bantuan pasukan ke Roma guna menyusuri pinggiran kota hingga istrinya ditemukan. Tetapi Glaber tidak ingin dikatakan bahwa dirinya tidak becus menjaga istrinya sendiri oleh para senat. Glaber melakukan itu tak lain hanya untuk menjaga nama baiknya saja dan tujuan politik. Lalu Glaber mengajak Sepia pergi. Di markas, para budak dan gladiator telah melakukan latihan untuk bertarung. Terlihat juga Nivia mulai mahir dalam bermain pedang dengan dilatih oleh Crixus kekasihnya. Di tengah-tengah mereka sedang berlatih, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Spartacus dan Ganecus yang membawa Lydia. Di situ terlihat juga Unomaus yang kurang suka atas kembalinya Ganecus.
Di sisi lain, terlihat rombongan Glaber dan Ashur telah mendatangi rumah bordil yang biasa didatangi oleh Ganecus guna mencari informasi terkait keberadaan Ganecus. Among you have had cause to share drink. Who among you has spoken with Ganek? Karena dirasa tidak memberikan jawaban yang memuaskan, mereka pun membantai semua penghuni rumah bordil itu satu persatu. Put on the question. Kembali ke Spartacus. Di situ Spartacus hendak membunuh Lytia. Tiba-tiba Lytia mengatakan kalau bayi yang ada di dalam kandungannya adalah bayi Spartacus, karena ia tidak haid setelah tidur dengan Spartacus sewaktu di rumah kediaman Batiatus. Mendengar hal itu, sontak Spartacus terdiam dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Lytia. And that of your child. Enemy of Rome to deliver her to your hands. Ganecus pun terlihat kecewa kepada Spartacus karena dia sudah rela menjadi musuh orang Roma hanya demi membawa Lytia kepada Spartacus. Dan dia sekali lagi menyuruh Spartacus untuk segera membunuh Lytia dan menyelesaikan dendamnya. Di sini diperlihatkan Lucretia yang sedang berbincang bersama Sepia sembari membujuk Sepia supaya mengabarkan insiden ini kepada Varinius saja. What's the key to Olithia's salvation? No one of what has happened. Tetapi karena dirasa Glaber tidak menginginkan terbongkarnya insiden ini, Sepia pun menolak keinginan Lucretia dan menghentikan pembicaraannya untuk pergi menemui Glaber. Di sisi lain, saat Akron dan Nasir sedang berbincang sembari menjaga tawanannya, terlihat Lucius datang membawakan makanan untuk Lytia. And mostly share in its low estimation, yeah? I intend no harm. Di saat yang bersamaan, Spartacus mengatakan kepada Mira bahwa alasan dirinya mengurungkan niatnya untuk membunuh Lytia adalah janin yang ada di dalam kandungan Lytia adalah merupakan anak Spartacus. Mendengar itu, Mira tidak begitu saja percaya dengan apa yang diucapkan Lytia kepada Spartacus. Dan dengan lirih, Mira pun tetap menyuruh Spartacus agar segera membunuh Lytia untuk membalaskan dendamnya. Tetapi Spartacus tidak mau melakukan karena ia tidak mau dikatakan bahwa dirinya sama kejamnya seperti halnya Glaber. Di sisi lain terlihat Glaber yang sedang bercinta dengan Sepia sembari membicarakan rencana balas dendam mereka kepada Spartacus. Di saat yang bersamaan, Lucretia menanyakan hasil penyidikan Ashur yang dilakukan di rumah bordil tadi bersama Glaber. Sambil menatap perhiasan hasil rampasannya, Ashur mengatakan kalau penyidikannya tadi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, walaupun ia sudah memberikan siksaan kepada seluruh penghuni rumah bordil tersebut. Mendengar itu, Lucretia pun hendak mempersiapkan ritual sesembahan untuk berdoa. Tetapi Ashur menghentikan langkahnya dan mengajak untuk bercinta saja. Pray together. Karena kesal, Lucretia pun menampar wajah Ashur, dan karena tak terima, Ashur pun lalu memperkosa Lucretia. Di situ lalu Lucretia meminta maaf sembari memandangi perhiasan hasil rampasan milik Ashur yang kebetulan tercecer di hadapannya, dan ternyata itu merupakan perhiasan milik Sepius. Di sisi lain terlihat Spartacus sedang melampiaskan kemarahannya terhadap balok kayu karena teringat bayangan kesedihan saat kepergian istrinya. Lalu di situ Spartacus juga turut serta keluar mengikuti Lucius yang juga hendak menenangkan pikiran. Di lain sisi, Mira hendak mendatangi Lytia dan mempersilahkan Akron dan Nasir yang sedang berjaga untuk beristirahat sejenak. Di situ rupanya Mira hendak membunuh Lytia dengan mencekik lehernya. Tetapi untunglah tiba-tiba Spartacus datang dan menghentikannya. Know my heart. Beralih ke Capua. Saat Lucretia sedang berbincang dengan Sepia, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan salah satu pengawal yang telah terburu-buru mencari Glaber. Di situ Lucius hendak membawa kabar mengenai Lytia. Lucius meminta kepada Glaber supaya Glaber datang ke kota Atela dengan berjalan kaki sebelum fajar pagi menyingsing. Glaber hanya diizinkan membawa 3 anak buahnya saja, begitu juga dengan Spartacus.
Di situ Spartacus juga menginginkan agar Lydia dapat ditukar dengan kereta barang yang dipenuhi jubah perang dan senjata. Tetapi terlihat Glaber sangat keberatan atas tawaran itu. Lalu saat Lucius telah pergi, terlihat Sepia dan Azur tidak percaya kepada Spartacus dan melarang Glaber untuk memberikan apa yang Spartacus minta. Setelah Lucius kembali, Spartacus pun mengatur rencana dan mempersiapkan pasukan karena Spartacus tidak sepenuhnya percaya kepada Glaber. Hingga akhirnya pertemuan pun telah dimulai. Spartacus memberikan bukti potongan kain yang dikenakan oleh Lydia kepada Glaber. Spartacus juga meminta Glaber untuk segera memberikan keretanya kepada Spartacus. Tetapi setelah Agron memeriksanya, ternyata di dalam kereta itu bukanlah jubah dan senjata, melainkan para pasukan petarung Ashur yang lalu menyerang Agron dan rombongan Spartacus yang lain. Pertarungan pun terjadi di antara pasukan mereka. Saat Glaber hendak menusuk Spartacus, untunglah Mira datang dan memanah Glaber di bagian dada. Mira yang dibantu oleh Lucius menyerang pasukan Glaber dengan panah. Karena sudah dirasa akan kalah, salah satu pasukan Glaber pun meniup trompet isyarat panggilan pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Melihat itu, rombongan Spartacus pun segera mundur dari peperangan. Tetapi di situ Lucius tidak mau beranjak, hingga akhirnya di situ Lucius pun terbunuh di tangan salah satu anak buah Ashur dengan terlepasnya kepala dari badan Lucius. Saat kepulangan Glaber, terlihat kekecewaan Lucretia kepada Glaber yang sengaja tidak mau menebus istrinya dari Spartacus. Dia lebih memilih mempertaruhkan nyawa istrinya demi membunuh Spartacus. Dan Glaber juga menganggap bahwa kegagalan ini akan membuat kedukaan karena istri dan calon anaknya bakal terbunuh oleh Spartacus. Sepia pun terlihat terus menyemangati Glaber dan bersedia menemani dalam kedukaannya. Saat Glaber hendak mandi dan Sepia hendak menyiapkan minuman anggur untuk Glaber, di situ Lucretia menunjukkan kepada Sepia bahwa gelang perhiasan Sepius kakaknya telah Lucretia temukan di dalam kotak perhiasan milik Ashur. Lucretia mengatakan bahwa Ashur mengumpulkan barang-barang itu tak lain adalah dari orang-orang yang selesai ia bunuh. Sedangkan Ashur hanya patuh pada perintah satu orang, yaitu Gaius Claudius Glaber. Mendengar itu, sontak Sepia jadi terdiam dengan memancarkan rasa dendam yang membara kepada Glaber. The ones we thought, but in their passing. Di sini diperlihatkan Spartacus dan Lydia yang sedang berjalan menyusuri hutan. Spartacus mengatakan bahwa Glaber sudah tidak memperdulikan istrinya lagi saat ini. Ia rela mempertaruhkan nyawa istrinya hanya demi membunuh Spartacus dan tidak membayar tebusan. Maka dari itu Spartacus pun berniat untuk membebaskan Lydia. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.